Bagaimana suatu biaya dapat dialokasikan setelah aset dipasang dan siap untuk digunakan? Ada 4 tipe dari pengeluaran berikut: addition atau penambahan, improvement and replacement atau peningkatan dan penggantian, rearrangement and reorganization atau pengaturan ulang dan pembaruan, dan repairs atau perbaikan. Pertama-tama, bayangkan bahwa kalian adalah pemilik suatu kafe yang ada di pusat kota. Suatu perusahaan perlu berkembang dengan memperluas aset-asetnya untuk mengikuti pertumbuhan atau permintaan pasar. Sebab kafe Anda berada di pusat kota, tentu permintaan pasarnya sangat banyak yang diperlukan penambahan aset-aset seperti menginstal meja dan kursi. Hal ini termasuk ke dalam tipe pengeluaran addition atau penambahan. Suatu perusahaan mengkapitalisasi biaya addition ini karena adanya pertambahan aset baru. Coba bayangkan jika kafe milikmu dikunjungi banyak pengunjung, namun Anda masih menggunakan manual grinder, di mana pekerjaan menggiling biji kopi dikendalikan seluruhnya oleh tenaga manusia. Tentu akan menguras waktu banyak yang akan membuat pengunjung menunggu lama. Dalam hal ini, maka dibutuhkan improvement and replacement atau peningkatan dan penggantian, mengganti manual grinder menjadi mesin grinder otomatis yang menggiling kopi lebih cepat dan menghasilkan tingkat kehalusan serbuk kopi. Dalam hal ini, perusahaan menghapus biaya penyusutan dari manual grinder dan mengkapitalisasi mesin grinder otomatis. Pada situasi Anda ingin mengubah tata letak kafe Anda agar terlihat lebih luas dan efisien, Anda perlu mengganti susunan meja lebih besar dengan kursi yang mengelilinginya. Bisa juga dengan menambahkan kursi di bar untuk pelanggan yang datang sendiri. Anda memerlukan biaya untuk memindahkan meja dan kursi. Hal ini termasuk ke dalam rearrangement and reorganization atau pengaturan ulang dan pembaruan. Maka biaya tersebut dibebankan, tidak dikapitalisasi. Suatu barang yang dipakai sehari-hari akan mengalami penurunan nilai manfaat. Contohnya, lampu yang perlu diganti secara berkala dan perbaikan pada komponen-komponen kecil yang rusak. Contoh lainnya adalah perbaikan mesin kopi espresso. Terkadang terdapat kendala pada aliran airnya. Maka diperlukan perbaikan aliran air dan pemeliharaan rutin mencegah kerusakan mesin lainnya. Perbaikan lampu dan mesin kopi ini termasuk ke dalam ordinary repairs atau perbaikan biasa. Maksudnya adalah perbaikan kecil yang diperlukan secara berkala. Biaya dari ordinary repairs ini dibebankan pada saat itu juga. Lalu bagaimana sih dengan major repairs atau perbaikan besar? Major repairs atau perbaikan besar adalah perbaikan besar-besaran yang perubahannya terlihat secara signifikan. Pengeluarannya pun banyak, contohnya merenovasi kafe. Saat Anda ingin merenovasi kafe dengan memperbanyak kaca di dindingnya agar kafe memiliki pencahayaan alami yang menciptakan atmosfer cerah dan segar. Selain itu, dengan memperbanyak kaca di dinding ruangan, maka kafe Anda akan terlihat lebih luas dan nyaman. Tentunya, renovasi kafe ini mempengaruhi operasional kafe sehari-hari karena melibatkan penggantian komponen besar pada kafe Anda. Biaya major repairs atau perbaikan besar ini dikapitalisasikan, menghapus biaya penyusutan aset sebelumnya, dan mengakui untung atau ruginya. Itulah tipe-tipe biaya yang dikeluarkan setelah aset dipasang dan digunakan.